Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang penyetaraan reaksi redoks, ya. Reaksi redoks dengan metode Bilox kali ini, ya, dengan metode Bilox. Oke, di sini itu ada soal yang pertama, KMnO4 ditambah dengan H2SO4 ditambah H2C2O4 menjadi K2SO4 ditambah MnSO4 ditambah CO2. Oke. Nah, yang pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah kita mencari dulu itu berapa Bilox masing-masing unsur dalam setiap senyawa, ya. Cara mencarakannya ada pada video sebelumnya, ya. Jadi yang pertama ini kita misalkan kita cari Bilox K-nya itu +1, Mn-nya +7, O-nya itu -2, ini hanya +2, langsung aja ya, +1 dikali 2, ini +6, kemudian oksigennya -8, H ini +2, C-nya +6, ya. +6 ini dikali 2, ya, dikali 2 itu, kemudian oksigennya sini -2, di sini kemudian K-nya +2, +1 dikali 2, ya, di sini +6, kemudian -2, Mn-nya itu +2, O di sini -2, S-nya +6, ya. Oke. C di sini berapa? +4, oksigennya -4. Oke. Setelah kita tentukan seperti ini, kita baru tahu ternyata yang mengalami perubahan Bilox yang mana nih? Yang mengalami perubahan Bilox itu adalah misalnya Mn ini dengan Mn yang di sini. Kemudian misalnya kita tarik garis, ya. Misalnya kita tarik Mn ini dengan Mn yang ini, ya. Jadi mengalami perubahan Bilox, ya. Nah, terjadi penurunan di sini, ya, dari 7 ke +2. +7 ke +2. Kemudian kita cek yang mana lagi. Nah, sebelumnya kita harus tentukan dulu nih, dia ini udah jumlah atomnya sama atau belum. Ketika yang mengalami perubahan itu Mn, jumlah atomnya sudah sama atau belum. Ya, jadi di sini Mn di kiri 1 buah, di kanan juga 1 buah, berarti udah setara. Sedangkan mana lagi kita cek yang mana yang mengalami perubahan Bilox lagi, dan ternyata itu C, ya. C di sini itu +6, C di sini itu +4. Jadi perubahan Bilox dong, ya. Jadi dari sini kita lihat apakah jumlah atomnya sudah setara. Jumlah atom di sini itu C-nya 2, di sini C-nya masih 1, ya. Kita setarakan dulu, ya. Misalnya C di sini 2, kita setarakan di sini berarti harus 2 juga. Oke, karena di sini sudah setara, baru kita kali. Jadi di sini waktu ketika +4 itu ketika C saja, karena ada 2 buah C di sini, jadi +4 dikali 2. Jadi di sini sudah Biloxnya +8. Jadi terjadi kenaikan dari +6 ke +8, ya. Jadi +6 ke +8 naik 2. Oke, naik 2. Dari 7 ke 2 itu turun 5, ya. Turun 5. Oke, jadi dikali silang sekarang, ya. Dikali silang, 5 ini dikali dengan 2 ini. Kemudian 2 ini dikali dengan 5. Ya, ditaruh di sini, oke. Ditaruh di atas. Jadi di sini dikali 2, reaksi ini dikali 2, ya. Di sini diletakkan 2, di sini juga diletakkan 2. Nah, reaksi ini untuk reaksi yang di sini itu dikali 5. Jadi ini dikali 5, ini juga dikali 5, ya. 2 dikali 5 berarti 10. Oke. Nah, sampai sini itu yang mengalami perubahan Bilox sudah setara. Tapi di sini kan ada unsur lain seperti K, ada S, ada H, dan ada O. Kita cek satu persatu lagi. Apakah sudah sama atau setara atau belum? Jadi kita cek misalnya K di sini 2, di kanan juga 2, udah setara. Kemudian kita cek S di sini 1, di sini 1, ya. Di sini S-nya, di sini ada 1, di sini S-nya ada 1 dikali 2 ini, ya, jadi 3.
2 tambah 1 ini 3. Berarti di kiri supaya 3 dikali 3 ya. Sudah 3S. Kemudian ada lagi yaitu H dan oksigen yang belum setara. Jadi kita setarakan apa? Oksigen dulu ya dengan menambahkan H2O ya. Pada tahap selanjutnya kita menyetarakan oksigen ya. Menyetarakan oksigen dengan menambahkan H2O. Oke. Jadi reaksi ini adalah 2KMnO4 ditambah 3H2SO4 tambah 5H2C2O4 menjadi K2SO4 tambah 2MnSO4 tambah 10CO2 ya. Dah. Kemudian kita cek jumlah H2O-nya. Misalnya ini oksigen ini 4 dikali 2 itu ada 8, oksigennya 8. Di sini oksigen ini 4 kali 3 12. Kemudian berapa lagi? Oksigen di sini itu ada berapa? Oksigen di sini 4 kali 5 20. Oksigen di sini 4, oksigen di sini 8, oksigen ini 20 ya. Nah, kemudian sekarang kita cek berapa oksigen kiri dan kanan. Ya, jadi di sini oksigen sebelah sini 8 tambah 12 tambah 20 itu 40. Di sini 4 tambah 8 tambah 20 ada 32 ya. 32 berarti kurang 8 oksigen. Jadi kurang 8 oksigen itu ditambah dengan 8 H2O ya. Di sebelah yang kekurangan O. Jadi ditambahkan H2O di sebelah yang kurang O sebanyak berapa yang kekurangan oksigen? Kekurangan oksigen 8, berarti ditambah 8 H2O ya. Kemudian ada lagi yang belum setara yaitu S ya. S-nya belum setara ya. Tadi sudah ya S. Kemudian kita setarakan apalagi ini ada yang belum setara. Oke, udah setara semua ya dengan kita setarakan HO tadi, hanya juga ikut setara. Jadi ini adalah penyetaraan reaksi redoks ya. Jadi menghasilkan 2KMnO4 tambah 3H2SO4 tambah 5H2C2O4 menghasilkan K2SO4 tambah 2MnSO4 tambah 10CO2 tambah 8H2O ya. Ya, soal selanjutnya itu adalah kita ada P4 menjadi PO43- ditambah dengan PH3 ya. Nah, di sini itu dari satu reaksi berubah menjadi dua reaksi seperti ini. Jadi satu reaksi di kiri seperti ini namanya adalah reaksi redoks. Reaksi redoks disproporsionasi ya. Jadi kalau kebalikannya nanti jadi dua reaksi di kiri menjadi satu produk di kanan yang mengalami perubahan Bilox itu namanya konproporsionasi ya. Jadi kalau ini namanya disproporsionasi karena satu menjadi dua, kalau dua menjadi satu itu konproporsionasi. Jadi sama yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita keluarkan dulu semua Bilox yang ada pada senyawa ya. Jadi tentukan Bilox yang ada pada senyawa ya, masing-masing unsurnya. Kemudian setarakan atom yang mengalami perubahan Bilox ya. Setarakan jumlah atom ya. Jumlah atom yang mengalami perubahan Bilox. Oke, dah.
Jadi kita cek sini biloxnya dulu, ini 0, ini bilox P ini adalah plus 5, kemudian bilox di sini adalah P-nya min 3. Ya. Kemudian di sini jumlah P-nya 1, di sini P-nya 1, di sini P-nya 4 ya. Nah, cara yang harus kita lakukan adalah kalau kita mau setarakan jumlah atom yang perubahan bilox di sini belum bisa ya. Jadi kita langsung dengan melalui kenaikan atau penurunan bilangan bilox aja langsung. Ya, karena jadi 1 menjadi 2 kita nggak perlu setarakan jumlah atom yang mengalami perubahan bilox, langsung saja dengan jadi cara 2 di skip dengan menyetarakan reaksi redoks langsung ya, menyetarakan reaksi redoks. Ya, cara yang kedua di skip kalau untuk cara seperti ini. Jadi dari 0 itu berubah ke 5, tapi juga dari 0 ini ya, dari biloxnya yang 0 itu berubah ke min 3 ya. Dari 0 ke plus 3 itu naik 5, berubah 5 ya. Dari 0 ke min 3 itu perubahannya 3. Jadi dikali silang, ini kali 3 dan 3 dikali 5. Oke. Nah, kemudian 3 ini diletakkan di sini, 3. 5 ini diletakkan di sini. Nah, yang di kiri bagaimana? Jadi kita jumlahkan 3 ditambah 5 sudah 8 P-nya. Jadi untuk 8 di sini ini sudah 4. Tinggal dikali 2. Ya, 2 kali 4 P-nya sudah 8. Nah, kemudian karena ini diminta ya dalam keadaan basa ya, reaksi ini basa. Jadi yang selanjutnya yang kita lakukan adalah menyetarakan ionnya ke dalam bentuk ion. Jadi dengan penyetaraan ion adalah dengan ya, setarakan ion dengan menambahkan OH- ya, sebanyak berapa yang kekurangan ionnya. Jadi di sini 2P4 menjadi 3PO4 3- ditambah 5PH3. Di sini ionnya ada 3 kali min 3 min 9. Jadi kita perlu tambah 9 OH- ya. 9 OH-. Kemudian setelah kita tambahkan 9 OH-, kita setarakan apalagi ini oksigennya ya. Oksigennya kita setarakan dengan menambahkan H2O. Nah, di sini sudah ada oksigen 9, di sini oksigennya itu berapa? 12 ya. Kita tinggal menambahkan oksigen sebanyak 3 lagi di sini. Jadi dengan menambahkan H2O ya. Kemudian penyetaraan oksigen dengan menambahkan H2O ya. Kita tambahkan H2O jadinya 9 OH- ditambah 3 H2O ya, karena kekurangan O sebanyak 3 di sebelah kiri. 2P4 menjadi 3PO4 3- ditambah 5PH3. Oke, udah setara. Kita cek di kiri ada 9H tambah 6 itu 15H. Kemudian di sini 3 kali 5 15H juga udah setara ya, dengan penambahan oksigen H-nya juga udah setara. Oke. Oke, soal selanjutnya di sini ada soal Cr2O7 2- ditambah Fe2+ menjadi 2Cr3+ tambah Fe3+. Ya, tentukan semua bilox yang ada pada senyawa ini dulu yang pertama ya. Pertama seperti biasa. Di sini berarti Cr-nya plus 12. Kemudian oksigen di sini min 14, Fe di sini plus 2, di sini plus 6, sini plus 3. Nah, kemudian baru kita tentukan siapa yang mengalami perubahan bilox di sini. Jadi ada Cr yang mengalami perubahan bilox yang pertama itu berubah dari Cr12
itu berubah menjadi CR6 ya, perubahan biloknya turun ya. Kemudian ada lagi itu Fe berubah dari 2 berubah jadi 3 naik ya. Nah, dari ini sini naik 1, di sini turun 6 ya, dikali silang aja, 6 dikali 1 dan 1 dikali 6. Oke, kita dapat di sini kali 1 ya, nggak berubah. Kemudian di sini dikali 6. Taruh aja 6, di sini juga 6. Oke. Kemudian karena ini suasana yang diminta itu asam ya, suasananya asam. Seperti yang tadi, kalau tadi penyetaraan muatannya itu dengan menambahkan OH- karena basa, kalau ini menyetarakan ionnya dengan menambahkan H+. Menambahkan H+ yaitu dengan cara kita pakai yang hitam, jadi CR ya, CrO72- ditambah 6 Fe2+ menjadi 2Cr3+ tambah 6 Fe3+ ya. Nah, jadi kita setarakan berapa di sini muatannya? Di sini -2, di sini 6 kali 2 12 ya. 12, di sini -2, di sini muatannya +6, di sini muatannya +18. Oke. +18 tambah 6 ini ada 24, -12 kurang 2 itu 10. Berarti selisih muatannya itu ada 14 ya. Yang mana yang lebih sedikit yaitu sebelah kiri. Berarti kita harus menambahkan sebanyak selisihnya itu di sebelah kiri, yaitu sebanyak 14 buah kekurangan muatan di sebelah kiri, yaitu kita tambah 14 H+. Oke. Nah, 14 H+. Nah, setelah kita tambahkan H+, kemudian menjadi tidak setara oksigennya kan. Jadi kemudian kita setarakan oksigen sama seperti yang sebelumnya dengan menambahkan H2O. Jadi kita tambahkan H2O, kita hitung dulu H2O sebelah kiri, ini ada 7. Sebelah kanan itu nggak ada H2O, berarti kita tambahkan 7 H2O untuk menyetarakan O di sebelah kanan ya, tambah 7 H2O. Oke. Nah, jadi reaksinya sekarang 14 H+ tambah CR2O72- tambah 6 Fe2+ menjadi 2Cr3+ tambah 6 Fe3+ tambah 7 H2O. Ini udah setara ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal selanjutnya kita di sini soalnya agak unik ya, yang selanjutnya ini itu karena dalam satu reaksi itu ada 1 kali reduksi dan 2 kali oksidasi ya. Kita lihat aja di sini ada MnO4- ditambah dengan Fe2+ tambah C2O42- menjadi Mn2+ ditambah Fe3+ ditambah CO2 ya, ditambah CO2. Nah, pada reaksi ini sama sebelumnya kita tentukan biloksnya. Misalnya ini Mn-nya kita dapat +7, kemudian Fe di sini kan +2 ya. Di sini +6, kemudian Mn +2, Fe +3, C-nya +4 ya. Oke. Kemudian kita lihat yang mulai perubahan biloks itu ada Mn dari 7 ke 2, Fe2 ke 3, C6 ke 4 juga mengalami perubahan. Kemudian kita cek ya, yang pertama tadi apa? Yang pertama kita menentukan biloksnya, kemudian kita cek atom yang perubahan biloks harus setara. Nah, harus setara di sini jumlahnya harus sama kiri dan kanan. Ini udah sama kecuali C. C-nya berarti di sini harus 2 ya. Oke. Karena 2 berarti sini juga ikut berubah ya, berubah jadi di sini ada 8 ya. 4 kali 2 8. Nah, kemudian baru kita buat perubahan biloksnya. Kita buat perubahan biloksnya dari Mn ini itu berubah +2 ke 7. Kemudian dari +2 itu berubah ke +3. Kemudian +6 itu berubah ke +8.
Oke, ini itu mengalami reaksi yang pertama. Ya, ini mengalami reaksi reduksi ya, reduksi. Nah, ini mengalami oksidasi karena naik dari 2 ke 3, ini juga oksidasi dari 6 ke 8 oksidasi. Jadi reaksi ini agak unik, yaitu mengalami 2 kali oksidasi dan 1 kali reduksi. Reduksinya itu turun sebanyak 5, ke oksidasi di sini naik sebanyak 1 dan oksidasi di sini naik sebanyak 2. Nah, jadi reduksinya itu 5, oksidasinya itu adalah 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, baru dikali silang. 5 ini dikali dengan oksidasi, berarti reduksinya dikali oksidasi sebanyak 3. Oke? Baru kita letakkan di sini, MN-nya itu ada 3. Di sini juga ada 3. Kemudian oksidasinya 5. Ini 5. Ini 5 dan ini dikali 5 10 ya. Oke? Nah, karena ini suasananya asam ya, suasananya asam, selanjutnya kita perlu menyetarakan muatan. Muatannya itu disetarakan dengan cara menyetarakan H+, berarti ya kalau asam menambahkan H+, ini muatannya dikira aja. Ini muatannya itu ada -3, ini plus 10, ini 5 kali -2 -10, ini 3 kali 2 plus 6, ini 5 kali 3 plus 15. Nah, di sini 0 muatannya. Jadi selisih muatannya itu ada 3 ya. Nah, ada 3 selisih muatannya berapa? Ada selisih muatannya itu 24 ya, 24 selisihnya. Jadi kita tambah di tempat yang paling sedikit muatannya, sebanyak selisih tadi, yaitu 24. Berarti kita perlu menambahkan 24 H+ ya. Jadi caranya 3MnO4- tambah 5 Fe2+ tambah 5 C2O4 2- itu menjadi 3Mn2+ tambah 5 Fe3+ tambah 10 CO2. Ini jadi -3 plus 10 -10 plus 6 plus 15 0 ya. 15 tambah 6 itu ada 11 ke -3 itu selisihnya adalah berapa selisihnya? Tadi 6 tambah 15 itu 21 ya, 21 dengan berarti ini -3 ya, karena plus 10 dengan -10 habis. Jadi -3 dengan 21 itu selisihnya ada 24 ya. 24 itu berarti ditambahkan H+ ya, karena asam ya tadi ya, H+ sebanyak yang selisih tadi ditambahkan 24, berarti ditambahkan ke sebelah yang paling sedikit ionnya. Jadi ditambahkan 24 H+, oke? Nah, kemudian apa? Ayo ingat, kemudian ditambahkan H2O ya, untuk menyetarakan siapa? Oksigen ya, oksigen sebanyak yang kekurangan O ditambahkan H2O. Yaitu di sini coba dihitung ya. Ini 3 kali 4 itu 12, 4 kali 5 itu 20 ya. 20 tambah 12 ada berapa? 20 tambah 12 ada 32 ya. Kemudian di sini oksigennya itu ada 20 ya. Berarti kekurangan oksigen sebanyak 12 di sebelah kanan ya, ditambahkan 12 H2O ya, untuk menyetarakan oksigen ditambahkan 12 H2O ya. Tambahkan H2O sebanyak 12 karena ada 12 yang kekurangan oksigen. Oke? Semoga bisa dipahami. Oke, untuk soal yang terakhir itu kita lihat ya. Itu ada AS2S3 ditambah HNO3 menjadi 2H3ASO4 ditambah 3H2SO4 ditambah NO2 ya. Nah, sama kita setarakan dulu atom-atom yang mengalami perubahan Bilox sebelumnya, tapi kita harus sudah tahu berapa Bilox masing-masing unsur dalam senyawa. Jadi di sini ada +6, di sini -6,
Di sini N-nya itu adalah plus 5, AS di sini plus 5, kemudian S di sini itu berapa nih? 6 ya, 6 bisa dikali 3 ini itu ada 18 ya. Kemudian N ini 4. Oke. Jadi yang mulai perubahan di sini ada AS, S dan N. AS itu berubah dari 6 ke 5, S itu dari 6 ke plus 18, N-nya dari 5 ke 4. Nah, jadi di sini kita cek lagi atomnya udah setara belum? AS di sini 2, AS di sini 1 dikali 2 udah setara. N di sini 1, N di sini juga 1. Kemudian S-nya 3, kemudian AS di sini juga 1 dikali 3 udah setara ya. Nah, jadi biloxnya jangan lupa dikali sama koefisien kalau dia penyetaraan reaksi metode bilox. Oke. Kemudian berubah di sini ada 2 kali oksidasi, 1 kali reduksi ya. Oke, kita cek ya. Jadi oksidasinya dulu ada S-6 berubah ke 18, naik ya. Naik. Kemudian ini adalah oksidasinya sebanyak 24 ya, banyak ya. Kemudian ada oksidasi lagi itu dari 6 ke plus 10 ya. Ini 5 lupa dikali 2 tadi ya. 5 jangan lupa dikali dengan 2. Jadi 5 dikali 2 itu 10 ya. Kemudian berarti dari 6 ini ke AS itu oksidasi juga, oksidasi. Kemudian yang terakhir itu adalah dari N itu ke N yang ini itu mengalami reduksi ya. Ini mengalami reduksi. Oke. Jadi ini reduksi sebanyak 1 ya. Reduksi sebanyak 1. Nah, kemudian reduksi 1, ini oksidasinya sebanyak berapa tadi oksidasinya? 4 ya? 4. Ya. 4 ya. Jadi reduksi 1 dikali. Nah, oksidasi ada 2, ditambah aja oksidasinya total oksidasi 24 ditambah oksidasi 4 28 dikali dengan reduksinya 28. Nah, oksidasi 28 dikali dengan reduksi 1 kali 1, ini juga dikali 1. Oke. Jadi kali 1, ini kali 1 tetap, ini juga dikali 1 tetap, dikali 1 tetap ya. Ini dikali 28 ya, ini ya. Ini dikali 28, ini juga dikali 28. Oke. Nah, kemudian yang unik di reaksi redox metode bilox, sebelumnya kan kita udah menyatakan muatan ya. Cuman karena ini tidak ada muatan, jadi kita nggak perlu menyatakan muatan dengan menambahkan H+ atau H- ya. Jadi ini langsung aja dengan menambahkan H2O. Nah, sebelumnya kan penambahan H2O melihat oksigen. Jadi kita bisa juga penambahan H2O itu dengan melihat jumlah hidrogen langsung bisa juga. Jadi karena menyatakan oksigen sudah setara juga hidrogen, jadi kita bisa juga lihat dari jumlah hidrogennya. Kenapa kita bisa lihat di jumlah hidrogen? Karena kan oksigen di sini besar ya. Jadi kalau kita nggak mau kali misal besar kali, kita juga bisa kali hidrogennya aja. Kita cari hidrogennya aja. Misalnya nih. Misalnya kita buat reaksi ulang ya. Nah, kita buat reaksi ulang AS2 ya, AS2S3 ditambah 28HNO3 menjadi 2H3ASO4 ditambah 3H2SO4 tambah 28NO2 ya. Misalnya kita di sini hanya 28.
Di sini hanya 6, di sini hanya 6, 6 tambah 6, 12. Di sini hanya 28, berarti selisih 8. Di sini 8H, kita tambah ke sebelah yang kurang. Di sini berarti tambah 8H2O. Oke, udah setara ini. Jadi daripada kita melihat oksigen yang banyak ya, yang jumlahnya banyak 3 kali 4 12, ini 28 kali 2 56 ya. Jadi banyak kan jumlah oksigennya. Kita bisa aja cari H aja, karena dengan menambahkan H2O juga membuat H-nya kan setara, ya kan? Jadi kita lihat jumlah H juga bisa gitu ya. Jadi dari sini udah setara sekarang. Oke. Terima kasih, semoga paham terhadap video ini, semoga bermanfaat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.